Terima kasih setiap apapun berkat yang boleh kami nikmati Tuhan dalam seminggu ini Tuhan Yesus. Biarlah hari ini Tuhan kami mau datang kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami mau bawa hati kepadamu Tuhan untuk mempersembahkan korban pujian yang terbaik buat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mencintai Engkau lebih lagi. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi, mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami mau mencintai Engkau Tuhan. Katakan, cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan lagi, ku mau Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Mari katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Biar jemaat saja, mari katakan dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Engkau lihat hati kami Tuhan. Kami rindu untuk mengasihi Engkau. Kami rindu untuk mencintai Engkau Tuhan. Dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Katakan dengan sungguh-sungguh lagi Bapak Ibu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Lihat hati kami Tuhan, lihat kesungguhan hati anak-anak-Mu Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yes Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidup kami Tuhan, kami tetap cinta Engkau Tuhan. Ku tetap cinta Yesus. Mari teriakan pada Tuhan, ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan lagi, ya Aba, ya Aba.
pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin, pakailah kami. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya la 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 ya rabase. Ya la 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 la. Tuhan Yesus, Kau yang layakkan kami Tuhan, Kau yang pakai kami Tuhan, untuk tujuan apapun yang Kau rancangkan, yang Kau rencanakan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kehendak-Mu, rencana-Mu terjadi atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau angkat doa ini Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu, di depan hadapan-Mu yang maha kudus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya tanya, setiap minggu saya tanya terus karena saya kangen sama Bapak Ibu Saudara ya. Udah seminggu kita gak ketemu. Gimana nih kabarnya semuanya? Luar biasa? Yes, amin. Tuhan Yesus sangat baik. Katakan kepada kanan kiri, Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan yang sudah pelihara hidupku. Tuhan yang sudah menolong hidupku di setiap waktu. Amin Bapak Ibu Saudara. Tentu Bapak Ibu Saudara pagi hari ini sungguh sangat rindu bukan untuk memuji Tuhan. Ya memang Tuhan kita yang Allah yang sangat layak untuk dipuji. Mari bawa hati kita lebih lagi Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Ayo kita puji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh yeah yeah. Ajaib dan penuh pengagungan. Satu hati kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan wow, 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 wow. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa kami bersorak. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
dan membebaskan jiwa. Adalah Raja atas dunia yang menghancurkan tubuh dan membebaskan jiwa. Kami maksudnya bertemu bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu Engkaulah atas dunia yang menghancurkan tubuh dan membebaskan jiwa. Bertemu bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Mari katakan haleluya. Haleluya. Salah-salah buat Tuhan. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Tuhan Engkau yang layak kami puji. Haleluya, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa hati kami Tuhan dalam aliran hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau mau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau pun rindu Tuhan akan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau rindu akan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami yang sudah Engkau layakkan untuk menyembah Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hati kami. Kami mau bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhan. Mari sama-sama katakan, kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Ya Tuhan, ajaib Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Ajaib Tuhan, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ya Tuhan, ajaib Tuhan.
menjadi penyembah-penyembah Engkau di akhir zaman Tuhan. Penyembah-penyembah-Mu yang mencintai Engkau Tuhan. Yang ingin Tuhan menyenangkan hati Engkau selalu Tuhan Yesus. Ini hati kami. Kami mau buka hati kami Tuhan. Hatiku terbuka untuk-Mu Tuhan. Hidupku adalah, katakan dengan segenap hatimu itu. Saudara-saudara, katakan dengan segenap hatimu. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Apa yang Tuhan minta dalam hidup kita? Tuhan ingin kita menjadi penyembah-penyembahnya di akhir zaman. Dalam roh dan kebenaran. Dengan segenap hati katakan. Hidupku kami berharga di mata-Mu Tuhan. Ini segenap hidupku Tuhan. Kami persembahkan. Katakan pada Tuhan dengan segenap hati. Kami tahu Tuhan, kami tahu Tuhan. Ku tahu Tuhan. Hidup kami Tuhan adalah penyembah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Ku tahu Tuhan, hidup kami adalah berharga di mata-Mu. Segenap hidup kami, segenap hidupku bersembah. Mari katakan lagi, biarlah roh-Mu yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Haleluya. Penuhi Tuhan, penuhi dengan pujian penyembahan-Mu. Roh yang menyala-nyala. Masing-masing kita bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau engkau diam. Tuhan ingin engkau menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terimalah penyembahan kami Tuhan Yesus. Engkau yang layakkan kami Tuhan. Terimalah penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah aliran-aliran sungai itu, sungai kehidupan dari Tuhan mengalir. Aliran kasih mengalir di hati Bapak Ibu Saudara. Hati yang hancur di hadapan Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Penuhi Tuhan, penuhi Tuhan. Penuhi Tuhan pagi hari ini Tuhan. Yes, yes. Katakan Yesus, ku sembah Engkau. Yesus, katakan dengan sungguh-sungguh. Ku sembah Kau. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Di hadapan ini kami Tuhan. Dalam hidupku hanya untuk
merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kami sangat tahu Tuhan, kami diciptakan dalam kemuliaan. Hidup kami adalah penghiman bagi kemuliaan nama-Mu. Hari ini kami mau belajar merendahkan hati untuk mendengar sabda-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus tolong kami. Beri kepada kami hati seorang murid. Kau yang membuka telinga kami. Roh Kudus tolong kami dengan hikmat pewahyuan. Agar supaya firman yang kami pelajari pada pagi hari ini akan memberi dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan kami. Kami boleh memperoleh kebenaran ilahi dan hidup di dalamnya. Sehingga melalui seluruh kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya dan siap diberkati berkata, amin. Selamat pagi semuanya. Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat ya, baik secara jasmani maupun rohani, dan tetap semangat untuk mengikuti kebaktian pada pagi hari. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk fokuskan semua perhatian dan pendengaran ya, untuk kita bisa benar-benar mendengar sabda Tuhan pada pagi hari ini dengan tujuan ingin mengetahui dan memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah daging membutakan mata. Nah, mari kita buka Bapak Ibu di Yohanes 7 ayat 11 sampai 16. Yohanes 7 ayat 11 sampai 16. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah ia? Ayat 12, dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata ia orang baik, ada pula yang berkata tidak, ia menyesatkan rakyat. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu, bahkan di bait Allah itu ada dua kelompok manusia yang datang pada saat itu. Ya. Ada satu kelompok mereka datang, benar-benar mereka rindu, mereka ingin mencari Tuhan untuk mendengar pengajarannya Tuhan Yesus. Tapi ada satu kelompok lagi, mereka datang juga di bait Allah, tapi mereka sama sekali tidak mendapatkan apapun yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya. Nah, kalau kita lihat sepertinya ada sebuah selubung yang menutupi pikiran dan mata mereka, sehingga mereka gak bisa menyadari realita dari kebenaran yang Yesus ajarkan pada waktu itu. Nah, bulan kemarin kita kan sudah belajar ya saudaraku, bahwasanya ketika kebenaran itu ditolak, landasannya itu pasti daging. Sebab roh dan daging itu gak pernah bisa ketemu. Roh dan daging itu seperti minyak dan air. Ya. Nah, hal semacam itu ternyata berlaku dan berlangsung sampai saat ini. Ya, ketika orang hadir dalam acara atau kebaktian tertentu, ada yang bertumbuh, ada yang tidak. Nah, ini kan persoalan adalah bagaimana atau sebab begini, seberapa dalam kita menginginkan Tuhan dan seberapa dalam akar kita itu mengakar di dalam roh itu sendiri. Waktu kita datang ke kebaktian seperti ini, coba kita cek hati kita ini. Kita datang hanya sebagai kewajiban agama saja, atau memang kita punya sebuah kerinduan, kita ingin belajar, kita ingin pengen tahu Tuhan bicara apa hari ini. Apa yang bisa saya pelajari hari ini? Seberapa besar saudara menginginkan firman itu menjadi bagian hidup saudara? Ada begitu banyak orang saudaraku. Mereka gampang dengar khotbah, gampang mereka dengar pengajaran. Tapi anehnya, kenapa kelakuannya gak pernah berubah? Karena memang kebenaran yang mereka terima itu hanya sebatas informasi atau teori saja. Dan mereka gak benar-benar paham akan kebenaran mereka terima. Kenapa? Karena daging masih mendominasi pola pikir dan kehidupan mereka. Nah, di ayat 12 tadi,
Sebagian orang mengatakan Yesus baik. Nah, mari kita belajar ada apa arti yang kata baik. Ya. Nah, kata baik dalam bahasa Yunani memakai kata agathos. Nah, apa itu agathos? Agathos arti yang pertama adalah kebaikan yang original, kebaikan yang natural, kebaikan yang enggak dibuat-buat. Originalnya memang baik. Jika ada pertanyaan begini, kenapa kamu baik? Kebanyakan orang akan menjawab supaya dapat pahala. Sebagian orang akan menjawab supaya diberkati atau dipuji orang. Ada berbagai macam alasan sebagai penyebab orang mau berbuat baik. Tapi konsep baik yang Tuhan Yesus ajarkan adalah kita baik bukan supaya dapat pahala. Kita baik bukan supaya semakin diberkati. Kita baik bukan supaya dipuji orang. Enggak, bukan itu. Kita ini baik karena originalitas kita ini memang baik. Kenaturalan kita memang baik. Kalau toh kita berbuat baik, saudaraku, orang tidak membalas pun. Bahkan orang membalas hal yang menyakitkan pun. Harusnya hati kita sudah tidak terganggu lagi dengan hal-hal seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itu sama waktu orang mengatakan Yesus itu agathos. Karena mereka kenal bahwa Yesus itu adalah guru yang baik tanpa motif. Yesus sama sekali tidak peduli dan dia tidak terpengaruh sama sekali. Dan dia nggak ambil pusing. Kebaikan ajaran dia berikan kepada orang terima dengan baik enggak? Kebaikan dia lakukan, begitu baik kebaikan dia lakukan, apakah orang membalas dia dengan baik atau dia udah nggak ambil pusing, Bapak Ibu. Kebaikannya terus mengalir kepada siapa saja. Itu dengan tulus dan murni. Kita sudah pelajari bagaimana karakternya Kristus. Nah, agathos atau kata baik, pengertian kedua adalah tindakan terhormat yang memberi keuntungan, Bapak Ibu. Itulah sebabnya orang yang melakukan kebaikan tanpa motif adalah orang terhormat. Orang baik itu terhormat, saudaraku. Amin. Kita berbuat baik bukan karena ada motif, enggak. Nah, ketika orang baik, mereka melakukan kebaikan dalam hidup mereka. Nah, di situ mereka sedang mengekspresikan kehormatan yang ada di dalam diri mereka. Sebab orientasi dari kebaikan yang mereka lakukan adalah orang lain diuntungkan. Kita perlu belajar dalam hal seperti ini, Bapak Ibu. Supaya tidak ada lagi dalam pikiran kita, bahkan jangan pernah ada dalam perhitungan kita, kalau saya berbuat baik, saya melakukan perbuatan ini, apa untungnya buat saya? Bukan itu lagi permainan kita, Bapak Ibu. Setiap orang yang baik, ketika mereka berbuat baik, mereka itu sedang memposisikan diri mereka itu sebagai orang baik yang melakukan tindakan terhormat. Bukan cari hormat, apalagi pengen semakin dihormati. Jelas, saudaraku? Sudah bukan itu lagi kelas kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu. Karena kebaikan yang kita lakukan itu natural, originalitas kita itu memang baik. Coba mari kita buka di Filipi 1 ayat 9 dan 10. Di sini kita mau belajar bagaimana supaya kita benar-benar bisa menjadi orang baik yang natural, Bapak Ibu. Ya, Filipi 1 ayat 9 sampai 10. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Nah, Paulus berkata bahwa kasih itu hanya akan mengalami kondisi makin melimpah pada saat kita memiliki pengetahuan benar dan juga memiliki segala macam pengertian dalam konteks kebenaran. Nah, apa artinya melimpah? Nah, melimpah dalam bahasa Yunani memakai kata periseo. Nah, apa itu periseo? Periseo arti yang pertama adalah melimpah dan tetap ada. Kalau melimpah dan tetap ada berarti dengan sangat jelas Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kasih dan kebaikan di dalam diri kita itu tidak akan mengalami pengurangan. Apalagi sampai kekurangan. Nggak akan terjadi. Kebaikan sebesar apapun yang kita berikan itu tidak akan pernah mengurangi kasih dan kebaikan yang ada di dalam kita. Kebaikan itu ada di dalam kasih, Bapak Ibu. Ya.
Dan kebaikan yang di dalam kasih itulah yang disebut sebagai kebaikan yang original. Kebaikan yang natural. Jika ada kebaikan karena motif, itu modus. Kalau kebaikan karena modus, itu kejahatan Bapak Ibu. Jelas ya? Kebaikan kita lakukan tuh harus tanpa motif. Murni, natural. Nah, perisio pengertian kedua adalah kuncup bunga yang mengalami peningkatan. Secara perlahan-lahan, kuncup itu semakin mekar sampai pada akhirnya dia akan mekar dengan seutuhnya. Nah, itu namanya perisio. Jadi sesuatu yang terus mengalami peningkatan. Bapak Ibu, kita hidup dalam kasih. Siapapun yang hidup dalam kasih, percayalah. Saudara dan saya punya potensi yang akan terus mengalami peningkatan dari hari ke hari. Karena kasih dan kebaikan kita akan semakin hari semakin berkualitas. Dulunya mungkin ketika kita berbuat baik karena ada alasan-alasan tertentu. Tapi pada sampai satu titik nanti, bahwasanya kita akan melakukan kebaikan, itu sudah tanpa motif. Kenapa? Karena kita sudah punya sebuah pengertian, ketika saya melakukan kebaikan, itu saya sedang memposisikan diri saya ini sebagai orang yang terhormat. Amin Bapak Ibu. Nah, perisio pengertian ketiga ialah melebihi ukuran. Ketika kebaikan orang, kasih dalam diri mereka tambah lama tambah surut. Tapi kasih dan kebaikan dalam kehidupan kita akan mengalami peningkatan dan berlimpah dan tetap ada. Dan ukuran kasih dan kebaikan kita akan melebihi ukuran standar Bapak Ibu. Apa itu ukuran standar? Kalau kasih dan kebaikan kita hanya bermain dalam ukuran standar Bapak Ibu, maka tidak akan ada kata melimpah di dalamnya. Enggak akan ada. Karena realitinya begini, ini hanya akan terjadi jika saudara paham akan pengetahuan yang benar dan memiliki segala macam pengertian di dalam kebenaran, maka kasih dan kebaikan kita akan melimpah. Maka kita seringkali lihat kan Bapak Ibu, orang kecewa, orang marah karena perbuatan baiknya tidak mendapatkan balasan yang baik. Nah, itu membuktikan apa? Pengetahuan benar dan segala macam pengertian dalam konteks kebenaran itu belum mengakar kuat di dalam hidup mereka. Kasihnya belum melimpah. Kebaikan yang mereka pertontonkan itu sangat standar. Seperti standar manusia pada umumnya. Kalau saya berbuat baik, saya melakukan perbuatan baik, kira-kira untungnya apa buat saya? Bukankah seperti itu biasanya orang berpikir Bapak Ibu pada umumnya? Yang kita kenal sebagai kebaikan transaksional. Kenapa bisa terjadi? Karena pengetahuan akan kebenaran belum mendarat dalam hidup mereka. Perhitungan untung rugi secara daging itu masih sangat nyata. Bapak Ibu, Bapak kita, Yesus itu orang baik yang terhormat. Kita anaknya, mestinya kita adalah imitator dari Bapak kita kan? Yang sedang berusaha terus menerus dan terfokus untuk melakukan kebaikan yang orientasinya adalah orang lain diuntungkan. Amin Bapak Ibu. Bukan untuk mencari keuntungan kita sendiri. Banyak orang melakukan kebaikan dengan satu tujuan supaya dia mendapat untung. Ada timbal balik ya. Namun kelas kita bukan seperti itu lagi. Masih ingat gak Bapak Ibu identitas kita sebagai garam? Halas. Yang pengertiannya adalah kita rela berkorban buat orang lain. Amin. Dan kita ini menjadi kasih karunia buat orang lain. Nah itu semua adalah hal-hal yang membuat orang lain mengalami kebaikan dan keuntungan dari hidup yang kita berikan kepada mereka. Sebab prinsipnya sederhana Bapak Ibu, bagi siapa yang bermurah hati, mereka akan mendapat kemurahan kok. Serahkan aja lah kepada Tuhan, bentuk kemurahan apa yang mau Tuhan pertontonkan dalam hidup kita. Karena satu hal yang kita pegang sebagai prinsip itu adalah apa yang kita tabur, pasti akan kita tuai. Betul nggak Bapak Ibu? Dan saya berdoa Bapak Ibu dengan penjelasan ini, saudara dan saya menjadi orang baik yang benar-benar merdeka. Bukan orang baik yang karena ada motif, amin. Dan tahu betul bahwa kebaikan itu adalah originalitas kita. Dan yang paling penting Bapak Ibu, ketika kita menuju kepada perbuatan baik, caranya juga harus benar. Saya kasih contoh. Menolong orang baik, tapi dengan uang korupsi. Lah menolong orang yang susah, menolong lagi susah, itu baik kan?
Tapi yang gak benar dengan cara mengambil dari uang yang korup. Jelas ya saudaraku. Nah Yesus adalah Bapak kita, original yang baik. Dan cara dia melakukan kebaikan itu juga dengan cara yang benar Bapak Ibu. Kita anaknya Bapak. Kita sering dengar orang mengatakan like father, like son. Like father, like daughter. Nah ini harus menjadi warning buat kita semua Bapak Ibu. Ketika kita berbuat jahat kepada orang. Nah itu harus dipertanyakan. Siapa Bapak kamu? Karena dari perbuatan kita, orang bisa kenal kok siapa Bapak kita. Percayalah saudaraku, tidak semua orang yang hadir duduk dalam gereja itu adalah orang yang benar-benar ingin menjadi anaknya Bapa. Dan siap menjadi anaknya Bapa. Tapi saya berdoa di sini kita semua hadir ada orang benar, orang-orang semuanya kita ada orang yang betul-betul siap menjadi anaknya Bapa. Amin. Kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah orang yang sama. Sampai di sini paham Bapak Ibu prinsip baik yang Tuhan ajarkan? Mari kita lihat ayat ke-15. Maka heranlah orang-orang Yahudi yang berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan yang demikian tanpa belajar? Nah dalam terjemahan lain dikatakan bagaimana orang ini dapat memahami kitab-kitab atau surat-surat tanpa belajar. Nah ini menarik. Mereka kan tahu bahwa apa yang Yesus ajarkan, apa yang sedang Yesus bicarakan, mereka tahu. Mereka ngerti. Sehingga mereka kan mengeluarkan statement ini tadi. Bagaimana orang yang dapat memahami kitab-kitab tanpa belajar. Nah hal ini kan menunjukkan ternyata orang bisa saja tahu teori. Tapi belum tentu orang itu bisa hidup dalam teori yang mereka tahu. Betul tidak? Sering kita jumpai orang seperti ini. Ini terlihat sangat jelas. Orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki. Dan orang Yahudi yang lainnya. Mereka tahu apa yang Yesus bicarakan. Itu adalah pengajaran yang terdapat dalam kitab-kitab yang mereka juga tahu. Semestinya waktu mereka tahu apa yang Yesus ajarkan ada di dalam kitab-kitab dan tanpa belajar. Mestinya selubung yang menutupi pikiran mereka itu terbuka. Mereka harusnya mulai berpikir, kok orang ini bisa ya mengajar kitab tanpa belajar? Siapa sih sesungguhnya orang ini? Harusnya kan itu yang menjadi pemikiran kita. Kalau saat ini kita lihat, tapi pada saat itu mereka tidak pernah berpikir seperti itu. Seperti ada sesuatu yang menyelubungi mata mereka. Mereka nggak bisa melihat realita apa yang sedang terjadi di hadapan mereka dan siapa yang sedang berbicara kepada mereka. Nah waktu Yesus dikatakan baik, karena Yesus tahu kebenaran. Yesus ajar kebenaran. Meskipun tanpa belajar, tapi Yesus membuktikan bahwa Yesus menghidupi apa yang dia ajar. Sementara orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, mereka tahu karena mereka belajar. Tapi mereka tidak menghidupi apa yang mereka ajar. Mereka tidak menghidupi apa yang mereka pelajari. Lah ini kan tragedi. Sesuatu yang mengerikan. Kemunafikan mereka pertontonkan dengan begitu angkuh. Dan mereka merasa sangat bangga oleh karena mereka dipanggil rabi. Dan pada zaman itu tidak semua orang bisa menjadi rabi Bapak Ibu. Untuk menjadi seorang rabi itu memerlukan sebuah proses yang sangat panjang dan sangat rumit. Jadi saya teringat akan hamba Tuhan yang memperlakukan istrinya dengan sangat buruk. Tapi dia bisa khotbah tentang kasih, tentang kesetiaan dan buah roh. Ini sama Bapak Ibu. Betapa gemesnya Yesus melihat mereka. Dan berulang kali Yesus katakan apa? Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan hai kamu orang-orang munafik. Kenapa? Karena dengan berbagai macam kelakuan eksklusivisme mereka. Mereka mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri dan mereka tidak pernah peduli dengan orang lain. Itu mereka pertontonkan di hadapan Tuhan. Ini mengerikan sekali. Nah ayat 15 berikutnya. Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Nah kata pengetahuan dalam ayat ini bahasa Yunani memakai kata eido. Apa eido? Eido arti yang pertama adalah tahu dan paham oleh karena proses melihat dan mengenal. Nah Alkitab sudah menjelaskan pada kita bahwa Yesus tahu dan paham betul apa yang dia bicarakan. Karena Yesus telah mengalami namanya proses melihat dan mengenal. Maka seringkali kan kita dengar Tuhan berkata begini.
Aku tidak mengatakan sesuatu kalau aku nggak dengar Bapak ngomong. Dan aku tidak melakukan sesuatu kalau aku tidak melihat Bapak melakukannya. Itu seringkali Yesus melakukan statement ini. Nah itu menandakan apa? Yesus sendiri masuk dalam proses melihat dan mengenal. Lihat, kenal. Lihat, kenal. Ini ada sebuah proses edukatif Bapak Ibu. Yang setiap kita harusnya kita kembangkan juga dalam diri kita. Untuk mengikuti proses supaya kita menjadi tahu apa itu kebenaran sesungguhnya. Suatu kita diperhadapkan dengan berbagai macam proses yang terkadang sangat menyakitkan. Saya anjurkan kita jangan pernah mengajukan pertanyaan ini. Mengapa saya mengalami ini? Seringkali ketika Tuhan membawa seseorang masuk dalam sebuah proses yang cukup berat. Mereka berteriak, Tuhan, why me? Kenapa saya? Harusnya Bapak Ibu, ketika kita dihadapkan dengan proses apapun, kita lihat apa yang sedang terjadi. Kita kenali Tuhan dan proses itu sendiri. Kita lihat Tuhan mau ajar saya apa. Dan saya mau belajar apa dari peristiwa ini. Jika kita semuanya hidup dengan metode ini Bapak Ibu, kita akan semakin tahu, kita akan semakin kenal siapa itu Tuhan. Kita akan semakin paham dia. Kita akan semakin mengerti bagaimana dia bekerja di dalam hidup kita. Lah dengan metode ini, maka kita itu secara natural itu akan menggiring kita untuk kita bisa mentaati semua kebenaran ilahi dengan pemahaman yang benar. Bapak Ibu, kalau kita hanya kenal kebenaran secara teori, tidak paham kebenaran itu sendiri, maka akan menjadi sebuah kesulitan buat kita untuk taat kepada kebenaran itu. Sulit. Orang cenderung akan hidup dengan pembenaran diri sendiri. Kenapa? Pemahaman akan kebenaran itu mereka nggak ada. Sebab di dalam kata eido, di situ ada proses melihat, proses mengenal Tuhan. Tahu kita belajar, tahu lihat Tuhan lagi ngapain dalam hidup saya. Dan saya harus belajar apa. Jangan mengeluh. Kenapa saya Tuhan? Kenapa harus saya yang alami? Saya sudah begini, sudah begitu. Kenapa saya harus mengalami hal seperti ini? Nah sekarang kita lihat Bapak Ibu. Orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki. Mereka itu ahli agama. Top leadernya di bait Allah. Bayangkan, top leadernya bait Allah. Mereka tahu apa yang Yesus ajarkan. Ada di dalam kitab-kitab. Yang notabene mereka mempelajarinya loh. Bukan mereka nggak tahu apa yang Yesus ajarkan. Mereka mempelajarinya. Tapi aneh kok kelakuan mereka nggak berubah. Sudut pandang mereka tidak mengalami perantangan kapasitas. Dan cara mereka mengolah kejadian di depan mereka itu sangat tidak bijaksana. Kenapa? Karena mereka belajar kebenaran dan belajar pengetahuan. Dan kebenaran tidak pernah mendarat dalam hidup mereka, nggak pernah. Maka ini yang perlu kita pertimbangkan Bapak Ibu. Ketika kita belajar firman, apakah hanya untuk pintar, supaya kita jago khotbah, kemudian kita jago nasihati orang pakai firman, atau kita belajar firman, supaya kita bisa sampai kepada inti pengetahuan itu, sampai kepada eido itu sendiri. Sehingga di dalam pemahaman dan kebenaran kita menjadi orang yang gampang sekali mengenal Tuhan dan tahu cara dia bekerja. Kalau kita tidak belajar untuk benar-benar mengeksplor, ya, menggali kebenaran itu Bapak Ibu. Kita hanya mengenal kebenaran dari teori saja. Hidup kita tidak akan berbeda kok dengan ahli Taurat. Kita lihat banyak sekali orang bisa menasihati orang dengan firman. Tapi kenyataan mereka sendiri tidak hidup dengan apa yang mereka nasihati kepada orang lain. Itu sama persis dengan kehidupan ahli-ahli Taurat. Selanjutnya ayat 15 tadi berkata, bagaimana orang yang mengetahui pengetahuan akan kitab-kitab tambah belajar. Nah kata belajar di situ, Alkitab memakai kata mantano. Kita masih ingat Bapak Ibu kata murid. Kata murid itu diambil dari kata Mateo, Matetes, dan Mantano. Nah mantano di sini artinya menjadi murid. Artinya begini,
Orang Farisi sudah berkata, orang ini kok bisa ya punya pengetahuan yang ada pada kitab-kitab. Padahal dia tidak pernah menjadi murid. Itu yang mereka katakan kepada Yesus. Kamu punya pengetahuan yang kami juga tahu. Kenapa kamu bisa ngajar padahal kamu nggak pernah jadi murid? Kami ini tahu, kami bisa ngajar karena kami pernah jadi murid. Itu kata orang Farisi pada Yesus. Sebentar, kamu tahu pengetahuan yang Yesus ajarkan. Dan kamu memposisikan dirimu sebagai murid. Tapi persoalannya adalah, kalau kamu pernah menjadi murid, kenapa kamu punya isi otak gak pernah berubah? Halo? Ini kan paradoks. Mereka menghabiskan waktu sekian tahun untuk belajar kebenaran. Coba. Isi otak mereka gak pernah berubah. Berikutnya, apa yang kamu tahu? Kenapa tidak menggiring kamu kepada perubahan kelakuan? Dan apa yang kamu tahu, kenapa justru membangun benteng di dalam pikiranmu dan kau menolak Yesus yang adalah pribadi benar yang diutus oleh Bapa, yang di dalam kitab para nabi telah menulis tentang dia. Kenapa engkau menolak dia? Coba. Kalau kamu mengaku kamu pernah jadi murid dan pernah belajar, karena itu kamu tahu apa yang Yesus bicarakan. Nanti artinya apa? Artinya kualitas murid mereka, kan ada kualitas murid yang harus dipertanyakan. Toh. Ternyata mereka itu hanya menjadi murid sekian tahun belajar di sekolah. Mereka hanya belajar teori, tanpa mereka mengalami proses mengenal dan melihat. Kalau mereka mengalami proses itu, ketika Yesus berbicara kepada mereka, dan mereka tahu, Yesus bisa bicara, membahas, mengajarkan tentang kitab para nabi, tanpa belajar. Harusnya mereka ngerti, inilah orang yang telah dinubuatkan di dalam kitab. Tapi kenyataan tidak seperti itu. Karena kita sudah belajar Bapak Ibu. Kata murid Matius, Matetes, Mantano. Nah inti yang paling dalam itu adalah sebagai seorang pembelajar, seorang peniru, orang yang melakukan tindakan meniru, ya, meniru akan semua kebenaran yang telah mereka pahami, mereka tiru, mereka lakukan. Seorang imitator, meniru persis seperti apa yang diajarkan. Kita lihat orang Farisi ini, secara fisik mereka belajar, sudah. Secara fisik mereka menjadi murid. Nah kata Mantano itu bisa diartikan sebagai konsep seperti ini. Menjadi murid di sekolah. Mereka belajar. Bisa bayangkan Pak, enggak saudaraku. Mereka habiskan waktu sekian lama, sekian tahun dengan sebuah proses pembelajaran yang tidak gampang. Tapi kenapa buah yang mereka hasilkan kok sama sekali tidak mewakili realita dari roh kebenaran itu sendiri. Ini yang perlu kita pertimbangkan Bapak Ibu. Ini kan sesuatu yang sangat kontradiktif. Dan perilaku ini ternyata terus menerus terjadi sampai sekarang. Saudaraku, mata rantai seperti ini harus kita putus dalam hidup kita. Sebab ini tanggung jawab kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Waktu kita fokus belajar kebenaran. Bukan supaya kita semakin pintar dalam teori saja. Bukan karena supaya kita pintar dalam huruf dan angka. Kita pintar secara akademik. Atau kita pintar secara teologi. Tapi bodoh dalam hidup. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Kita fokus belajar. Supaya kita tahu apa itu kebenaran. Kita paham kebenaran. Kita mau jalani proses. Kita rela bayar harga. Sampai kita menjadi orang terbiasa melihat kebenaran dan mengenali kebenaran itu sendiri. Sehingga pada akhirnya buah yang kita hasilkan adalah buah yang benar-benar mewakili karakter Kristus dalam hidup kita. Bapak Ibu kita bulan kemarin kan sudah belajar kan tentang buah roh ya kan. Di mana buah roh itu merupakan karakter Kristus yang dapat termanifestasikan dalam seluruh kehidupan kita. Orang bisa melihat buah roh itu dari hidup kita dengan sangat begitu jelas. Banyak sekali orang Bapak Ibu rajin ke gereja, sudah terlibat dalam pelayanan, bahkan sudah berkhotbah di mimbar, pintar kutip ayat, pintar nasihat orang. Tapi antara perkataan dengan perbuatan itu tidak sejalan. Kelakuan seperti ini Bapak Ibu, kita harus stop dan berhenti sampai kita.
Dan jangan pernah diwariskan kepada generasi berikutnya. Siap saudaraku? Ini menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kalau enggak, kelakuannya akan terus berlangsung. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, betapa kekinya, betapa sebelnya Tuhan Yesus. Dia yang adalah sumber kebenaran itu hadir secara fisik di bumi dan melihat ternyata top leadernya di bait Allah. Yang sudah terbiasa mengajari orang Yahudi, ternyata mereka enggak hidup di dalam kebenaran yang mereka ajarkan. Coba bayangkan. Mereka sudah jadi murid sekian tahun di sekolah. Yang orientasinya adalah mereka belajar seluruh kitab yang ada. Dan ternyata buah yang mereka hasilkan sama sekali tidak mewakili dari pesan kebenaran itu sendiri. Coba kita bayangkan ya dengan diri kita sehari-hari ini Bapak Ibu. Sudah sekian berapa lama kita datang belajar, duduk manis di gereja. Kita menghabiskan waktu kita. Tapi apa yang kita pelajari selama ini, apakah telah mengubah paradigma kita kah? Kelakuan-kelakuan yang harusnya setiap hari kita tandai di mana ada kelakuan yang perlu diperbaiki. Apakah sudah kita perbaiki sampai hari ini atau masih terus berlangsung sampai hari ini? Coba kita cek setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, apakah itu berbanding lurus dengan perbuatan kita sehari-hari? Itu yang pernah menjadi sebuah warning buat kita Bapak Ibu. Kalau tidak Bapak Ibu, kadang-kadang kita seperti gini loh Bapak Ibu. Ketika kita ketemu dengan orang yang ngomongnya pinter banget, pinter sekali nasihat orang, tapi kenyataannya kelakuan itu jongkok banget. Kan rasa-rasanya pengen yang siramin orang itu pakai karbon pembersih lantai gitu. Tapi jangan lakukan itu Bapak Ibu. Ya kan? Ampun, greget banget. Bapak Ibu, sekian tahun yang lalu saya pernah mau mundur dari pelayanan. Kenapa? Selama setahun pelayanan pertama saya merasa bangga banget, benar-benar bangga banget. Apalagi Tuhan itu menggenapi apa yang Dia ngomong dengan saya. Nah, kalau kamu mau masuk dalam pelayanan, jangan hanya kamu saya bawa bicara di hadapan jemaatku. Aku akan bawa kamu bicara di hadapan hamba-hambaku yang lain. Dan itu Tuhan buktikan. Saya pertama kali bicara di hadapan 27 pendeta di Kalimantan. Dengan ratusan jemaat yang ada. Itu waktu itu bangga minta ampun saya. Gitu. Nah selama setahun lebih pelayanan saya, yang saya dapati apa? Kelakuan saya nggak banyak berubah kok. Habis pelayanan, sampaikan firman di gereja, pulang berantem dengan istri saya. Coba bayangkan. Jadi apa yang saya ajarkan di gereja selama setahun lebih, itu sama sekali tidak saya lakukan di rumah saya. Sampai pada satu titik ketika anak saya ngomong dengan saya gini, lah papi ngomong tok. Satu hari istri saya ngomong, bener loh ini terjadi Bapak Ibu dalam hidup saya. Yang kamu bisa ngajarin orang. Lo kok gak bisa ngajari awakmu dewi. Lah itu sesuatu yang sangat memalukan buat saya. Saya putuskan saya berhenti. Saya bilang Tuhan enggak, saya berhenti. Saya gak layak menjadi hambamu. Itu pertama saya hanya mempermalukan diri saya sendiri. Kedua saya malu dengan anak istri saya. Yang ketiga baru malu sama Tuhan. Kalau ngomong Tuhan aku malu sama engkau itu bohong. Nah saya putuskan saya berhenti. Besok paginya kami punya kebiasaan buat perjamuan kudus. Di situ saya mendapatkan firman, Tuhan berkata begini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik maupun tidak baik waktunya. Di situ saya bilang Tuhan, gimana saya mau mengajari murid, mengajari orang-orang sementara saya kondisi seperti ini. Waktu istri saya pergi kerja, saya balik ke rumah. Saya sujud di bawah kaki Tuhan. Saya tahu Tuhan tidak ingin saya berhenti. Lalu saya bicara dengan Tuhan. Di situ Tuhan ngomong, nah aku tahu kamu sedang belajar. Maju terus, belajar terus. Nah. Di situlah saya bilang, Tuhan aku butuh seorang mentor. Aku butuh seorang guru yang mengajari aku firman dengan benar. Ternyata selama ini aku dapati diri aku. Belum benar-benar memahami apa yang aku ajarkan selama ini. Dan aku gak mau seperti itu. Bapak Ibu Tuhan jawab. Dalam waktu yang tidak lama saya dipertemukan dengan seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu mulai mendidik saya. Dia mulai menuntun saya. Setiap firman dia ajarkan dia buka dengan begitu gamblang. Bapak Ibu hanya dalam tempo sekitar 1-2 tahun saya dalam bimbingan dia. Itu merubah seluruh paradigma saya sampai hari ini. Di situ saya mengerti. Firman itu bicara apa. Saya harus bagaimana.
Saya makin kenal Tuhan itu siapa. Saya makin mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja. Bagaimana saya harus mengikapi. Bagaimana saya harus bertindak. Itu benar-benar mengubah. Bapak Ibu, kalau kita sendiri, kalau tidak punya sebuah komitmen untuk kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita hanya sekedar datang setor telinga, setor muka, duduk kemudian pulang dan merasa sudah sebagai orang yang sangat rohani. Kamu tidak akan mengalami perubahan apapun. Engkau harus punya benar-benar sebuah passion, sebuah keinginan kuat untuk mengerti betul firman Tuhan itu. Gali sampai kepada inti kebenaran itu sendiri. Kalau kita belajar, nggak ngerti tanya, nggak ngerti tanya. Tanya terus sampai kita paham. Nggak apa-apa kalau kita jatuh, bangkit lagi, belajar lagi. Bangkit lagi, belajar lagi. Sampai engkau bisa berdiri dengan kuat dan bisa menuntun orang. Amin saudaraku. Jangan pernah berhenti. Jangan cukup senang, cukup puas engkau datang duduk, bayar kolektor terus pulang. Seolah merasa diri kita sudah rohani. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Ayat 16. Kita terus ke ayat 16. Jawab Yesus kepada mereka. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Nah Yesus bilang, begini, saya ngajar kamu karena Bapak sudah ngajar saya. Nah sekarang Bapak Ibu kita kan harus mengambil tanggung jawab yang sama kan. Betul nggak Bapak Ibu? Setiap minggu Tuhan mengajari saudara melalui Bapak Gembala, melalui siapa saja. Saudara belajar, Roh Kudus mengajari. Dan saudara kita harus mengambil tanggung jawab sama untuk kita mengajari orang lain. Hari ini saya ajar. Saya mengajari kamu karena Tuhan sudah mengajari saya. Karena prinsipnya sederhana sekali Bapak Ibu. Yesus adalah pribadi yang mengerjakan apa yang dikerjakan. Waktu kita mengajarkan orang lain, pastikan kita sudah mengerjakannya. Amin. Pastikan itu. Kalau konsep yang Yesus ajarkan adalah apa yang saya ajar itu terjadi karena Bapak sudah ajar. Berarti pola yang sama harus terjadi dalam hidup kita. Tuhan ajar kita, bombardir kita dengan segala macam peristiwa yang hebat dalam hidup kita. Membuat kita nangis, buat kita berteriak, buat kita meratap, sesak dada. Bahkan kita teriak dengan Tuhan, Tuhan ini begitu berat. Pencobaan sudah melampaui kapasitas saya. Tapi pada satu titik kita ngerti bahwa proses ini baik. Kita ngerti, ini ada proses harus kita lewati supaya kita semakin kenal dengan Tuhan. Kita paham dengan Tuhan, kita tahu cara Tuhan bekerja melalui proses yang kita sedang jalani. Jangan bertanya, why me? Amin. Jangan ajukan pertanyaan itu. Ingat ayo Bapak Ibu, dia bisa melihat Tuhan dan mengenal Tuhan justru pada puncak penderitaan dia. Sehingga dia berkata, dulu aku mengenal engkau dari perkataan orang. Tapi hari ini mataku melihat engkau sendiri. Ayub bisa melihat dan mengenal Tuhan melalui proses penderitaannya yang paling brutal yang pernah dialami oleh manusia di muka bumi ini. Daud, pada saat dia ada di lembah bayang-bayang maut, dia harus pura-pura gila. Dan dia berkata apa? Lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Dan semua orang ini, tokoh-tokoh Alkitab, mereka mengenal Tuhan pada puncak proses kehidupan mereka. Melalui proses lembah baka Bapak Ibu. Proses lembah baka minggu kemarin Bapak Gembala sudah ajarkan kepada kita semua tentang melintasi lembah baka. Lembah baka itu dalam Ibrani berkata emak baka. Artinya sebuah kondisi yang ada di mana kita itu diproses. Membuat kita menangis, kita menjerit, kita dihina, kita diintimidasi, membuat kita depresi, kita berteriak kepada Tuhan. Dan melalui proses seperti itu yang akan merubah paradigma kita. Akan memberi sebuah pemahaman. Dan itu akan menggiring kita untuk kita berani mentaati kebenaran Tuhan. Setelah kita melalui proses pengenalan akan Tuhan. Sampai pada titik itu tuh Bapak Ibu. Kita bisa berkata seperti Yesus berkata. Saya itu ngajar gak sembarangan. Saya ngajar karena Bapak sudah ajar saya. Amin. Saudara ngajar orang karena Tuhan sudah ajar saudara. Saudara bisa ngajar orang karena saudara sudah mengalami sebuah proses. Bapak ngajari saya teori.
Ya, tapi Bapak juga ngajari saya melalui proses pembentukan. Ya, sehingga pada akhirnya saya melihat, mengenal seluruh kebenaran Bapak, cara kerja Bapak. Dan itulah yang aku ajarkan kepadamu hari ini. Nah, ini pola Alkitab yang Alkitab ajarkan kepada saudara dan saya. Kamu tuh gak bisa ngesok aja ngajar orang. Padahal yang kamu tahu cuma teori. Amin. Karena prinsip dari pengajaran adalah kamu mengajar karena kamu telah dibombardir dengan cara yang hebat. Di dalam proses kehidupan yang kamu jalani. Kamu mengenali Tuhan. Bukan secara teori saja. Tapi kamu mengenali Tuhan dan melihat Tuhan melalui proses hidup itu. Sehingga waktu kamu mengajar, kamu benar-benar mengajar dengan merdeka. Karena kamu sudah melalui proses itu. Kamu kenal siapa yang kamu bicarakan. Dan kamu paham apa yang kamu ajar. Bedakan dengan ahli Taurat Bapak Ibu. Mereka mengajarkan sesuatu yang mereka sebenarnya tidak paham kebenaran. Mereka tidak mengalaminya. Mereka hanya menguasai secara teori saja. Maka di sini Yesus berkata gini, ajaranku tidak berasal dari aku. Artinya apa? Ajaran dia berasal dari Bapa. Nah, kata ajaran itu dalam bahasa Yunani pakai kata didake. Tulisnya didace, D-I-D-A-C-H-E. Didace, tapi baca didake. Nah, apa artinya didake? Atau ajaran itu? Nah, didake itu artinya pertama itu adalah instruksi. Contoh, seorang instruktur senam memberikan instruksi kepada peserta senam. Pernah lihat begini? Nanti itu yang ketiga, angkat kaki sebelah kiri, tangan sebelah kanan, goyang ngampingkul. Pernah lihat gitu? Enggak pernah. Semua instruktur senam ketika mereka memberikan instruksi itu caranya sama. Mereka melakukan tindakan dan perbuatan yang persis sama seperti apa yang mereka katakan. Karena didake menitik beratkan begini Bapak Ibu. Saya dengar, saya hidupi, dan saya ajari. Karena kata didake itu sama dengan instruksi. Kita nggak bisa Bapak Ibu kasih orang instruksi kalau kita sendiri nggak paham langkah-langkahnya. Dan bagaimana kita bisa paham langkah-langkahnya kalau kita sendiri belum pernah melakukannya. Maka setiap kali kita memberi instruksi apapun tentang kebenaran, pastikan kita sudah paham langkahnya. Dan pastikan kita sudah pernah melakukannya. Amin. Paling enggak kita sedang belajar dalam proses apa yang sedang kita ajari. Nah, pola yang Yesus ajarkan kepada kita itu sebenarnya sangat sederhana. Kamu tuh gak bisa cuma ngomong. Pola Yesus adalah pola didake. Waktu kita kasih orang instruksi, kamu harus pastikan, memperlihatkan kepada orang bagaimana caranya. Kita yang kasih contoh. Amin, saudaraku. Jadi prinsip hidup yang kita jalani adalah omongan kita dengan perbuatan kita itu harus berbanding lurus Bapak Ibu. Nah, didake atau ajaranku arti yang kedua adalah doktrin Bapak Ibu. Tuhan punya doktrinnya sendiri. Dan doktrinnya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Doktrin itu kan yang dibuat oleh para teolog toh. Benar ya? Nah, didake atau ajaranku. Artinya ketiga adalah semua yang diajar. Artinya begini Bapak Ibu. Yesus, Bapak ngajar Yesus. Yesus ajar kita. Dan kita ajarin orang lain. Bapak Ibu tahu itu adalah amanat agung. Pergi, jadikan segala bangsa muridku. Dan apa? Ajarilah mereka. Betul kan? Ini amanat agung. Suka tidak suka ini harus kita lakukan. Kita masih ingat gak apa kata Rasul Paulus di 1 Korintus 11 ayat 1? Coba buka sebentar Bapak Ibu. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Polanya sama Bapak Ibu. Bapak ya ajar Yesus, Yesus ajar Paulus. Dan Paulus berkata kepada orang Korintus, kamu ikutin saya. Begitu juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus dengan pola yang sama di Filipi 4 ayat 9. Saya bacakan aja, Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar
dan apa telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Rasul Paulus memberikan contoh. Dia tidak cuma ngomong doang. Dia tidak hanya kasih instruksi saja. Enggak. Dia perlihatkan bagaimana caranya hidup dalam kebenaran. Tapi kan kebanyakan orang kan lempar batu sembengin tangan kan Bapak Ibu. Ngajar tapi nggak tanggung jawab. Maka seringkali kita dengarkan orang bilang begini, jangan lihat saya, lihat Tuhan aja. Hah? Itu kan pembodohan. Ngawur, itu nggak tanggung jawab Bapak Ibu. Kita lagi bodohin orang. Kita lagi menjungkir balikkan polanya Kristus. Pola Kristus adalah kamu jadi contoh. Jangan suruh orang lihat Tuhan. Kita harus ngomong dengan orang lain. Kamu lihat saya. Amin. Kalau kita katakan kepada orang, jangan lihat saya, kamu lihat Tuhan aja. Saudaraku, kita sedang memberikan sebuah dampak buruk. Kita sedang mengajari kemunafikan kepada orang lain, Bapak Ibu. Dan itu jelas-jelas adalah pembodohan. Kalau kau mengatakan jangan lihat saya, lihat Tuhan. Engkau sudah membodohi orang. Dan engkau sudah menjungkir balikkan pola yang Kristus. Orang Yahudi, mereka mengajarkan kebenaran, tapi mereka nggak pernah hidup. Mereka nggak berani ngomong dengan orang, kamu ikutin saya. Kamu ikuti cara hidup saya, nggak berani. Yesus ngomong apa? Kamu boleh ikuti ajarannya, tapi jangan ikuti cara hidupnya. Amin. Maka Yesus berkata apa? Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya atas bahu orang, tetapi mereka tidak mau menyentuhnya. Itu Yesus sebut di Matius 23 ayat 4. Bayangkan ya Bapak Ibu, 10 perintah Tuhan, mereka ubah menjadi 613 aturan. Dan mereka mahir di dalamnya. Saudaraku, kita ini bertanggung jawab di hadapan Tuhan melalui hidup kita. Kita harus belajar demikian rupa di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Supaya pada akhirnya kita bisa berkata kepada orang-orang sekeliling kita. Dan kita berani berkata begini loh. Saya ikut Yesus, kamu ikut aku. Saya sudah babak belur diajar oleh Yesus. Saya babak belur dibawa masuk dalam proses pembentukan. Saya tahu apa yang Tuhan ajarkan pada saya. Saya kenal Tuhan itu siapa. Lalu kita bisa berkata kepada orang, kamu ikut aku. Kamu harus lihat bagaimana cara aku hidup. Kita berani berkata kepada orang, the way I live my life. Cara hidupku. Cara aku menjalani hidup aku. Value-nya aku, prinsipnya hidup aku. Kamu harus tahu, kamu harus lihat itu. Jadi waktu kita ngajar kepada orang, kita bisa berkata kepada Yesus, sama seperti Yesus berkata pada ahli Taurat, saya ini bukan ngomong besar. Saya ajari, saya hidupi apa yang saya ajari. Amin Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu, waktu kita bermain dalam metode seperti ini, waktu akar kita semakin kuat mengakar, kita semakin kuat kita berpijak pada kebenaran, waktu badai datang dalam hidup kita bisa goyang. Tapi kita tidak akan tercabut dari akar. Daun-daun kita bisa goyang sih, tapi kita tidak akan tumbang. Kenapa? Tahu sebabnya? Karena kita sudah dikasih instruksi. Instruksi yang kita terima itu menjadi sebuah konstruksi yang membangun hidup kita secara kokoh di atas batu karang. Instruksi, pengalaman, contoh yang Yesus ajarkan kepada kita, itu menjadi sebuah konstruksi yang membangun hidup kita di atas batu karang yang kokoh. Maka Tuhan ngomong, ketika ada badai datang, kamu gak akan tumbang, gak akan. Kenapa? Kamu sudah dilatih demikian rupa Bapak Ibu, menangis, menjerit, meratap. Dan kau tahu kamu harus bersikap bagaimana ketika kamu menghadapi segala persoalan yang ada. Ini kan gaya hidup Bapak Ibu, pola hidup ilahi. Pola hidup seperti ini yang Tuhan ingin kita wariskan kepada orang lain Bapak Ibu. Berkali-kali saya katakan bahwa kekristenan itu bukan agama, itu adalah gaya hidup. Pola seperti inilah yang harus kita hidupi dalam hidup kita. Dimulai dari mana Bapak Ibu? Dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari keluarga kita. Amin. Kita pastikan gaya hidup diri kita sendiri. Kita pakai metode didake ini. Kita tidak hanya sekedar ngomong,
Saya ingat waktu saya pertama kali mau berhenti merokok. Susah buat saya untuk berhenti merokok. Saya datangi teman-teman akrab saya yang sering kali saya ketemu dengan mereka. Saya ngomong begini, aku udah berhenti merokok. Mereka tertawa. Waktu saya ketemu dengan mereka, perkataan saya itu harus berbanding lurus dengan perbuatan saya. Ketika mereka nawarin rokok, enggak. Dengan cara seperti itu, saya berhenti. Amin. Ketika saya punya kebiasaan berbohong dari dulu, kenapa? Saya hidup dari dunia yang gelap. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki orang-orang seperti itu adalah harus pintar berbohong, pintar beralasan, pintar berkelit. Dan itu terbentuk puluhan tahun Bapak Ibu. Tapi sebagai murid Kristus tidak. Omonganmu harus berbanding lurus dengan tindakanmu. Amin. Kita meniru dan mengerjakan Bapak Ibu. Kita ini murid, kita meniru dan mengerjakan apa yang Yesus kerjakan. Yakinkan dan pastikan dirimu itu adalah imitatornya Kristus. Mulai hari ini pastikan dirimu. Bangun tidur, sampai sebelum tidur. Aku adalah imitatornya Kristus. Katakan kepada sebelah kamu, Bapak Ibu, kamu imitatornya Kristus. Aku juga imitatornya Kristus. Terutama kepada pasangan hidupmu. Kalau Siti marah, ngamuk, ingatkan. Panggil dia Yesus. Amin. Panggil dia Yesus. Biar dia sadar. Oke. Maka Bapak Ibu, esensi yang Yesus ajarkan adalah bahwa kebenaran itu adalah gaya hidupnya buat kita. Bukan teorinya buat kita. Jelas Bapak Ibu? Saudara belajar sesuatu pagi hari ini? Saya selesai. Mari kita bangkit berdiri. Tutup Alkitabmu. Mari kita berdoa. Saya bisa dibantu, singer. Terima kasih Tuhan. Buat firman yang Kau sampaikan pada pagi hari ini buat setiap kami. Hari ini kami tahu Tuhan, kami adalah imitator-Mu, kami bukan orang Farisi. Dan hamba berdoa tidak ada seorang pun yang mempunyai karakter Farisi dan auditor di tengah-tengah kami di tempat ini. Waktu kami diproses, waktu kami melintasi lembah baka, kami bisa menangis, bahkan kami bisa berteriak kepadamu karena beratnya beban yang harus kami pikul. Tapi hari ini kami tahu, melalui proses itu kami akan semakin mengenal Engkau, semakin memahami Edo itu sendiri. Sehingga pada akhirnya kami mengalami mata terbuka dan melihat Tuhan dan mengenal Tuhan secara lebih mendalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Didakhemu buat kami pada hari ini. Yang akan menggiring setiap kami untuk berani mentaati seluruh kebenaran yang kami pahami. Terima kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus. Buat kasih anugerah-Mu. Buat ajaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Kamu yang kudus penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Buka hati, buka hati
jemahanmu berserapanmu di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Engkau Tuhan yang dalam kesederhanaan mengungkapkan isi hatimu pada masing-masing kami dan menunjukkan bagaimana kami hidup di dalamnya. Kami mau percaya pengajaranmu adalah kehidupanmu sendiri. Engkau yang mengajari masing-masing kami untuk bisa mengecap dan melihat perbuatan-perbuatan ajaibmu dalam penyertaanmu, menunjukkan kasih-Mu pada masing-masing hidup kami. Terima kasih untuk pengajaran yang disampaikan melalui hamba-Mu dan membuka mata hati kami, meruntuhkan semua kedagingan kami dan membuat kami bisa melihat akan karya-Mu yang besar dan ajaib itu. Berkati hamba-Mu Pak Hermanto dan seluruh keluarga yang ada. Bahkan Engkau memulihkan akan kesehatannya serta memberikan pemulihan buat Ibu Siani juga. Berkati hidup mereka. Demikian juga setiap kami yang telah mendengar pengajaran ini menjadi patron kehidupan yang telah Engkau tunjukkan betapa Engkau Tuhan yang menciptakan kami serupa dan segambar dengan diri-Mu sendiri, yang memampukan kami berkata, jadilah pengikut Kristus seperti aku menjadi pengikutnya. Berkati hamba-Mu Tuhan, kami mau percaya apa yang Kau bagikan hari ini yang akan mengubah setiap hidup kami menjadi pribadi seperti yang Engkau mau. Terpuji nama-Mu Tuhan, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin. Silakan saudara duduk. Terima kasih Pak Hermanto yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Ada info yang akan dibagikan melalui video. Mari silakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Ibadah umum secara tatap muka diadakan setiap hari Minggu pukul 8 sampai setengah 10. Jemaat diharapkan mendaftar terlebih dulu melalui WA Grup JKI Manyaran. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan atau perpuluhan melalui rekening BCA dengan nomor 89850422230 atas nama Tri Waryanto atau Sri Iswarowati. Ibadah bagi kaum muda dan remaja, The Shining Youth Manyaran, dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ajaklah putra-putri Anda untuk mengikuti ibadah anak. Setiap hari Minggu, mulai pukul 8 sampai dengan setengah 10. Pandemi COVID-19 belum usai, jemaat dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Bersama kita bisa. Tuhan Yesus memberkati. Lagi minggu depan, hari Minggu dan hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Sabtu jam 5 sore sampai jam 7 yang mestinya kebaktian youth. Itu ada tamu secara khusus yang memang beliau itu seringkali mengajar dalam bagaimana penyembahan kita kepada Tuhan. Dan saya undang saudara sekalian untuk ambil bagian, hadir di hari Sabtu jam 5, juga demikian hari Minggu beliau akan mengajar kepada kita. Saya berharap sih beliau akan membawa tim untuk mengekspresikan bagaimana penyembahan mereka
Saya kenal beliau sejak tahun 88 dalam sebuah grup yang namanya GPM, Gereja Persekutuan Maranatha, dan kemudian saya nggak tahu bagaimana ceritanya, tiba-tiba mereka gabung sama kita di JKI, tetap pakai nama GPM, Gereja Jemaat Kristen Indonesia, tapi ada Gereja Persekutuan Maranatha. Saya berharap kita semua bisa hadir dan bisa menikmati akan ajaran yang akan beliau sampaikan, dan kita semua pasti akan diberkati. Amin. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah pengajaran firman itu menjadi daging atas hidup kita. Kita bukan hanya sekedar mendengar dan melupakan, tapi mendengar, mengamati, dan menghidupi firman Tuhan itu. Mari kita kedangkan tangan kita dan kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu. Apa yang Tuhan ajarkan itu akan mengubah sikap kehidupan kami menjadi pribadi seperti yang Kau mau. Saudara, kedangkan tangan-Mu, pulanglah dengan membawa berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus. Apapun yang Kau lakukan dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Persembahan persepuluhan-Mu, persembahan khusus-Mu, persembahan yang keluar dari dasar hati-Mu, itu berkenan di hati Tuhan. Dan ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah berhutang budi kepada siapapun. Apapun yang Kau tabur itu akan dituai, bahkan akan menghasilkan 10 kali lipat, 60 lipat, dan 100 kali lipat. Tuhan memberkati engkau dari sekarang hingga selama-lamanya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga